Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan tentunya seluruh panitia Daurah An-Nahdiyah, Bapak Kiai Syafani dan semua ustaz tetap yang hadir, juga seluruh peserta, terima kasih sudah mau hadir di acara Daurah An-Nahdiyah, dan moga-moga hadirnya kita semua ini mendapatkan barokah dari Allah. Amin Allahumma amin. Kita akan membahas tentang tokoh, menjelaskan tentang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa itu? Sopo nih? Pendiri Nahdlatul Ulama yang terkenal itu siapa nih? Mbah Hasyim Asy'ari. Julukan Mbah Hasyim Asy'ari itu sendiri adalah Hadratus Syekh. Oh, posisi diarani Hadratus Syekh itu. Ora takon. Beliau itu dijuluki Hadratus Syekh ketika berada di Mekah. Sehingga orang yang dijuluki Hadratus Syekh itu kalau bukan orang yang alim itu nggak mungkin. Makanya Hadratus Syekh itu punya julukan bagi mereka-mereka yang sudah menghafalkan Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu 6 induk kitab hadis. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, terus Imam Tirmidzi. Itu di atas pangkat al-faqih, al-alim, alama. Terus yang satu apa? Asy'ari. Jadi ada tingkatan Hadratus Syekh. Bukan hanya sekedar arti, tapi memang benar-benar menghafalkan Kutubus Sittah. Ini kalau bukan ulama yang luar biasa nggak mungkin. Itu ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga Mbah Wahab Asbullah, ketika ada orang-orang Wahabi ingin membongkar makamnya Kanjeng Nabi, itu kalau Mbah Wahab bukan muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, mungkin juga kangelan apa yang ngelompokno ulama Syiah, ulama NU, ulama Sunni, maaf. Pada saat itu Sunni memang di Mekah, NU kan adanya di Indonesia. Lah Sunni menjelma di Indonesia dengan diwadahi organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga Mbah Asbullah itu mampu ketika orang-orang Wahabi ini ingin membongkar makam Rasulullah, terus Mbah Asbullah itu berada di garda depan. Lah Mbah Asbullah itu muridnya Mbah Hasyim, kata lain tok jenenge Mbah Hasyim. Karena Mbah Hasyim itu terkenal di Mekah. Ya bukan hanya Mbah Hasyim toh, ulama mufti yang menjadi ulama di Mekah itu termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, terus Syekh Mahfud At-Tirmidzi, dan masih banyak lagi ulama-ulama Indonesia. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari di Indonesia itu punya peran penting dalam melawan penjajah, sehingga beliau itu memfatwakan pertama kali bahwasanya resolusi jihad itu wajib, hukumnya fardhu ain, membela negara dan juga melawan penjajah. Sehingga penjajah Belanda pada saat itu barokah resolusinya Mbah Hasyim Asy'ari itu terusir dari lunga Indonesia sebab barokah Mbah Hasyim Asy'ari. Dan banyak karangan kitab beliau. Ini yang perlu kita pahami. Jadi karangan kitab beliau itu juga termasuk musonef, satu ya Hadratus Syekh dan juga musonef. Apa sih musonef itu? Ulama yang mampu mengarang kitab. Sehingga kitabnya kita ajar, kita pelajari di gedung NU itu yang dibawakan oleh Pak Ustadz Wahyu Triwibowo. Iya bener itu. Bener tau ora? Goyo enek. Apa kitabnya nih? Bawa guyu ae. Risalah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Risalatul Maqid iku yo ono. Risalatul apa? Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana di kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah itu Mbah Hasyim Asy'ari menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara akidah Ahlussunnah mengikuti dua imam besar yaitu siapa? Mas Roji. Kultum iki Mas Roji kata apa iku ya? Apa?
secara akidah mengikuti apa paham NU niku? Imam Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu secara akidah tauhid. Terus secara fikih mengikuti 4 mazhab besar. Siapa semua itu 4 mazhab imam besar itu? Imam Hambali. Urut ta? Sing umum ning Indonesia, sing lurah ning Indonesia. Imam Syafi'i. Terus Imam Malik sebagai gurunya Imam Syafi'i. Imam Hanifah atau sering kita sebut dengan Imam Abu Hanafi. Terus siapa? Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam besar ini menjadi rujukan fikih kita. Khususnya di Indonesia kita merujuk ke Imam Syafi'i. Khusus sih, tapi bukan hanya Imam Syafi'i toh ahli sunnah kuwi, tapi ono Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Terus di dalam keilmuan tasawuf kita mengikuti siapa? Syekh Junaid al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dalam bidang ilmu tasawuf. Sehingga di dalam NU itu komplit ilmunya. Yo akidah tauhid, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi yang kemudian punya konsep Allah wujud tidak bakal mukhalafatul khawadisi ila akhirih. Terus di dalam ilmu fikih mengikuti 4 imam besar yang saya telah sebutkan tadi, dan di dalam ilmu tasawuf mengikuti imam yang sudah saya sebutkan. Ini yang semoga saya sampaikan dari sedikit banyak tentang biografi Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau disebut Hadrul Syekh karena begini-begini tadi, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita. Sedikit banyak kita yang meniru, paling ora itu gelem nyinaoni kita apa paling ora sedikit minimal itu kudu ngono. Dadi nek pas acara nek Pak Wahyu Triwibowo ya sampeyan kudu ngrekasake awak kangge hadir ning majelis. Tapi nek laporan cetak dungu ku wong loro ya naudzubillah min dzalik kan ngoten. Oh. Aja dibaleni nana yo. Sampai negara event kok IPPNU kok yo kudu ayo aja mek grubyuk rambut rembug, jangan begitu. Hadir ketika Pak Ustadz itu mengajar di gedung NU. Karena ini nantinya yang akan mengundang komentar positif masyarakat, sehingga gedung NU di Wonokerto Gandong itu tidak vakum. Gitu loh maksudnya itu. Hadir ya. Hadir ya. Bon mugi-mugi manfaat saking kula. Bahwa menawi enten kalepatan kula nyuwun agunge samudra pangsami. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.